Tidak ada dosanya orang yang menerima sogok dan disogok. Saya sudah kaji di dalam agama. Aneh nih, kenapa nggak berdosa? Orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai ini saya sepakat dan saya bertanggung jawabkan. Makanya yang mau menyogok, yang disogok itu tidak ada dosanya, Pak. Tidak berdosa itu. Yang hadis itu cuma mengatakan ar-rasi wal murtasi pinar, orang disogok dan menyogok itu sama-sama masuk neraka. Itu tidak berdosa. Iyalah, aduh. Untung aja kita lihat videonya sampai selesai gitu kan. Kalau kita melihat video itu sepotong-potong, memang takut ada kesalahpahaman gitu, maka nonton video sampai habis gitu kan. Ya, kita lihat lagi apa yang disampaikan. Katakan ar-rasi wal murtasi pinar, yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Karena berdosa. Kalau berdosa itu bisa bertaubat. Makanya dipakai kalimat neraka, karena itu ancaman yang paling besar. Kalau dia mengatakan berdosa, bisa saja sholat sunat taubat. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, kita jauhilah perkara-perkara tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang memang ada ancamannya, apalagi ancamannya itu neraka, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang haram. Ya, kita jauhin sogok-sogok menyogok, suap menyuap, dan segala bentuk-bentuk riba kita jauhi. Kenapa? Hal tersebut tidak akan membawa berkah terhadap diri kita. Contoh apa yang lagi viral sekarang? Kasus apa? Nyogok oknum untuk anaknya biar bisa masuk polisi secara mulus. Yang berujung rugi ratusan juta. 900 juta dia rugi sampai jual-jual sawah. Untuk apa? Untuk nyogok biar supaya bisa masuk polisi. Ujung-ujungnya nggak masuk polisi anaknya. Sampai sekarang dia curhat ke sosial media, nangis-nangis minta kepada presiden. Kita lihat video. Itu dari Suratmo tidak bisa menahan kesedihannya. Sawah senilai 900 juta rupiah kini sudah milik orang lain. Kedua anaknya pun yang seharusnya menjadi anggota polisi dengan menjual sawahnya dinyatakan gagal lulus. Dia tertipu seseorang yang mengaku anggota Polres Pemalang berinisial WT. Anak saya nggak jadi uang kembali 100%. Ya saya nuntutnya gitu aja. Tolong ya Pak Presiden. Pak Mabes, Pak Kapolri, Pak. Saya nuntut Pak. Saya sudah 4 tahun. Ini kemarin Kapolres Pemalang. Hasilnya kayak gini. Belum ada kepastian Pak. Ya, seperti itu teman-temannya. Kasian ya. Kita ngelihatnya juga kasian gitu teman-teman. Tapi ya mau kayak gimana lagi, udah terjadi gitu kan ya. Jadi pelajaran bagi kita kalau untuk melamar pekerjaan janganlah kita sogok-sogok menyogok gitu kan. Tetapi ya susah juga teman-teman. Susah kan kalau sekarang ya kayak gitulah, kita paham-paham sendirilah. Jadi apalagi kalau kita buat SIM. Sekarang kan semua serba dipersulit. Kalau kita buat SIM, kalau nggak nyogok nggak lulus gitu kan. Itu salah, nggak lulus, berkali-kali kita pakai secara murni nggak lulus, ya ujung-ujungnya nyogok biar supaya SIM kita itu bisa gitu teman. Apa hukumnya? Mari kita simak video ini. Nah, kata para ulama, jika seandainya dipersulit dan kita butuh dengan itu, ya, maka ini dibolehkan kita memberikan uang kepada orang tersebut untuk mendapatkan hak kita. Hak kita. Nah, ini kata para ulama, kita tidak bermasalah, tidak berdosa, tapi orang menerimanya itu yang berdosa. Itu kata para ulama. Jadi ini ya kita perhatikan juga kalau memang seandainya ya dengan cara menembak tersebut ya memang asal-asalan bukan karena memang dipersulit. Ya seandainya memang jelas aturannya di sebuah daerah, karena saya perhatikan di beberapa daerah, ya ada juga memang dipermudah ataupun jelas prosedurnya, ya jelas aturannya. Kalau seandainya itu jelas aturannya, ya maka ikuti prosedurnya. Dia harus ikut tes, ya tulisan maupun praktik dan sebagainya. Tapi beberapa kali dia ikut nggak pernah lulus. Ada saja masalah yang dia alami. Ya, sedangkan dia butuh dengan SIM tersebut karena mungkin dia seorang pekerja dengan pengendara, yang umpamanya sekarang banyak ya orang yang bekerja sebagai Gojek online dan sebagainya, dia butuh yang namanya SIM. Atau dia sering pergi keluar kota atau sebagai supir dan sebagainya, ya. Nah, begini kalau kondisinya seperti ini, dia sangat membutuhkan itu dan syaratnya harus memiliki SIM, maka yang begini sekali lagi kita katakan diperbolehkan oleh para ulama kita, dia tidak berdosa tapi orang menerimanya itu yang berdosa. Allah taala. Nabi SAW melaknat orang yang
menyogok dan yang disogok di dalam hukum dan undang-undang KTP-nya. Dia pengen dapat SIM-nya, dapat sertifikatnya, IMB-nya, dan lain sebagainya. Kalau nggak ngasih, nggak dapat ya. Oke, bagaimana yang seperti ini? Maka para ulama, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, jika kalian mengambil hak kalian, tidak bisa kalian dapatkan kecuali dengan riswah, maka bayar riswah itu dan kalian tidak berdosa. Kalian tidak berdosa. Hak kalian. Hak kita memang. Ya, lain dengan proyek. Lain dengan proyek. Lain riswah urusan proyek, saya bayar sekian untuk dimenangkan. Ini bukan hak kita. Ya, lain dengan misalnya terkait dengan hukum dalam persidangan misalnya. Kita bayar hakimnya supaya dimenangkan. Ini lain ceritanya. Ketika kita on prosedural, nggak keluar-keluar, nggak selesai-selesai, pindah meja ke meja, pindah tahun ke bulan, pejabat ganti, proses baru lagi, ya, nol lagi dan lain sebagainya, khalas. Memang minta pelicin. Yang seperti ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, boleh kita nggak dosa. Kamu nggak dosa, dianya yang dosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar semakin berkembang dan kita mendapatkan manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.